Kenapa molaritas? Karena nanti yang akan kita gunakan pada persamaan laju reaksi adalah satuan konsentrasi molaritas. Oke, langsung saja. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Biasanya, molaritas dilambangkan dengan huruf M besar atau tanda kurung siku seperti ini, yang dibaca konsentrasi. Kemudian untuk mencari molaritas atau konsentrasi, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan mol per volume. Volume yang kita gunakan di sini satuannya harus liter ya. Atau kalau misal yang diketahui itu adalah massa atau gram zat terlarutnya, maka rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Volume di sini satuannya harus mililiter. Sekarang kita lanjut ke pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah besarnya penambahan konsentrasi hasil reaksi atau konsentrasi produk per satuan waktu. Atau laju reaksi juga bisa diartikan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi preaksi atau konsentrasi reaktan per satuan waktu. Jadi laju reaksi itu adalah seberapa banyak konsentrasi produk yang bertambah per satuan waktu atau seberapa banyak konsentrasi reaktan yang berkurang per satuan waktu. Contoh, kakak ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Masing-masing berwujud gas. Di mana A dan B itu adalah reaktan, kemudian C dan D itu adalah produk. Kemudian kita misalkan koefisien dari masing-masing zat ini adalah P, Q, R, dan S. Nah, dari reaksi ini, kita bisa mencari laju rata-ratanya atau laju dari masing-masing senyawa. Kita mulai dari laju A ya. Karena A adalah reaktan, berarti berkurang konsentrasinya, jadi rumusnya adalah PA sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Artinya, pengurangan konsentrasi zat A per satuan waktu. Kemudian untuk laju B, karena B juga reaktan berarti tandanya juga negatif, yaitu laju B sama dengan negatif delta konsentrasi B per delta T atau sama dengan pengurangan konsentrasi B per satuan waktu. Sedangkan untuk laju C dan laju D, karena mereka adalah produk, berarti konsentrasinya bertambah, maka rumusnya pun juga bertambah atau positif, yaitu laju C sama dengan positif delta konsentrasi C per delta T atau penambahan konsentrasi C per satuan waktu. Dan laju D sama dengan positif delta konsentrasi D per delta T atau penambahan konsentrasi D per satuan waktu. Jadi, tanda positif dan negatif di sini hanya menunjukkan apakah konsentrasinya bertambah atau konsentrasinya berkurang. Lalu, apakah ada hubungan antara laju reaksi senyawa A dengan laju reaksi senyawa lainnya? Ada ya, ternyata perbandingan laju reaksi senyawa-senyawa sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Karena tadi koefisien senyawanya adalah PQRS, berarti laju A banding laju B banding laju C banding laju D itu sama dengan P banding Q banding R dan banding S. Misal, jika salah satu laju reaksi senyawa diketahui, maka laju reaksi senyawa lainnya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan laju reaksi ditanya sama dengan koefisien senyawa yang ditanya laju reaksinya per koefisien senyawa yang diketahui laju reaksinya dikali dengan laju reaksi yang diketahui. Oke, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Soal yang pertama, jika pada suhu tertentu laju peruraian N2O4 menjadi NO dan O2 adalah 3,0 kali 10 pangkat min 4 mol liter min 1 S min 1, maka laju pembentukan NO adalah, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu N2O4 menjadi NO plus O2. Kemudian kita setarakan ya. Kita lihat, jumlah atom N di sebelah kiri adalah 2, berarti jumlah atom N di sebelah kanan juga harus 2. Maka koefisien dari NO kita ganti dengan 2. Kemudian kita samakan jumlah atom oksigennya, kita hitung dulu. Di sebelah kiri O-nya ada 4, sedangkan di sebelah kanan O-nya ada 2 tambah 2, berarti 4 juga, berarti udah sama ya. Tidak perlu kita ganti koefisiennya lagi. Kemudian kita tulis yang diketahuinya. Di sini yang diketahui adalah laju peruraian N2O4. Yaitu 3,0 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah laju pembentukan NO. Nah, laju NO berarti bisa kita cari menggunakan persamaan tadi ya, yaitu laju reaksi yang ditanya, berarti laju NO, sama dengan koefisien yang ditanya lajunya, yaitu 2, per koefisien yang diketahui lajunya, yaitu 1, dikali nilai laju yang diketahui, yaitu 3,0 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini tinggal kita hitung, 2 per 1 sama dengan 2, kemudian dikali dengan 3,0 kali 10 pangkat min 4. Jadi, hasil akhirnya adalah 6,0 kali 10 pangkat min 4. Satuannya mol liter min 1 S min 1. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Dalam ruang 5 liter, dipanaskan gas N2O4 sebanyak 0,8 mol sampai suhu tertentu sehingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, maka laju rata-rata penguraian N2O4 adalah. Untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu N2O4 menjadi NO2. Jangan lupa disetarakan ya.
Kita lihat di sebelah kiri N-nya 2, di sebelah kanan N-nya 1, berarti koefisien dari NO2 kita ganti 2. Kemudian kita hitung jumlah atom O-nya, di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan juga sudah ada 4, berarti semuanya sudah setara ya. Lanjut, kita tulis yang diketahuinya. Kita buat dulu MBS, M itu mula-mula, B itu bereaksi atau terurai, dan S ini adalah sisa. Kita lihat di soal, dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4 sebanyak 0,8 mol. Berarti 0,8 mol ini awalnya atau mula-mulanya sebelum gas N2O4 mau dipanaskan. Jadi kita tulisnya di M. Nah, kalau N2O4 awalnya 0,8 mol atau sebelum dipanaskan dia 0,8 mol, berarti NO2-nya belum ada kan? Karena N2O4-nya belum terurai. Berarti kita anggap mula-mula NO2 itu sama dengan 0 atau bisa kita tulis straight ya, artinya 0. Lanjut, kemudian diketahui lagi, jika setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, berarti setelah terurai, sisa NO2-nya adalah 0,6 mol. Berarti kita isi di bagian S ya. Nah, kalau pada sisa NO2-nya itu sebanyak 0,6 mol, berarti berapa yang bertambah? Yang bertambah adalah sebanyak 0,6 mol juga ya, karena mula-mula NO2 itu nggak ada. Jadi kita tulis pada bagian B, B itu bereaksi atau terurai ya, bertambah 0,6 mol untuk NO2. Nah, kalau NO2 bertambah 0,6 mol, maka N2O4 kira-kira berkurang berapa? Nah, ini kita gunakan perbandingan koefisien. Ingat ya, pelajaran kelas 10 tentang stoikiometri. Jadi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol yang bereaksi atau yang terurai. Jadi, kalau NO2 0,6 mol, berarti N2O4 itu yang bereaksi sama dengan 1/2 dikali 0,6 mol atau sama dengan 0,3 mol. Jadi N2O4 berkurang 0,3 mol. Jadi sisanya berapa untuk N2O4? 0,8 dikurang 0,3 sama dengan 0,5 mol. Kita lanjut lagi, perhatikan di soal yang ditanyakan adalah laju rata-rata penguraian N2O4. Berarti yang ditanya adalah VN2O4 ya. Kita buat dulu rumusnya. VN2O4 sama dengan negatif delta konsentrasi N2O4 per delta T. Lalu data mana yang kita masukkan ke rumus? Karena pada rumus disebutkan pengurangan konsentrasi, berarti yang kita masukkan ke data adalah data yang bereaksi atau yang terurai. Nah, untuk N2O4 berarti yang kita masukkan adalah 0,3 mol. Tapi karena di sini masih mol, berarti kita harus cari dulu konsentrasinya. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume. Volumenya diketahui sama dengan 5 liter, berarti pengurangan konsentrasi N2O4, langsung saja kita isi 0,3 mol per 5. Kemudian dibagi lagi dengan waktu, yaitu 4 detik. Nah, langsung kita hitung, 0,3 per 5, kemudian per 4 itu sama dengan 0,3 per 20, atau sama dengan 0,015 molar per sekon. Jadi, laju rata-rata penguraian N2O4 adalah 0,015 molar per sekon. Oke, paham ya adik-adik? Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.